Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang alat pembayaran tunai dari kelompok pertama. Apa sih yang kalian ketahui tentang alat pembayaran tunai? Salah satunya itu adalah uang, sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Bagaimana sih sejarah uang? Cikal bakal uang itu diawali dengan adanya kegiatan tukar-menukar barang atau yang disebut dengan barter. Namun, seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka barter mulai mengalami kesulitan. Di antaranya, terdapat faktor yang menyebabkan sulitnya barter, di antaranya adalah: pertama, kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. Yang kedua, tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan. Apa sih syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang? Pertama, itu dapat diterima. Kedua, setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja. Dan ketiga, sulitnya mendapatkannya. Alasan uang dibuat dari bahan kertas. Yang pertama itu jumlahnya dapat memadai sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, biaya pembuatannya tidak terlalu mahal. Yang ketiga, mudah disimpan dan dibawa-bawa. Yang keempat, penerimaan uang kertas oleh masyarakat diantaranya karena adanya suatu kepercayaan. Uang memiliki fungsi asli. Yang pertama itu uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukannya kepercayaan masyarakat sehingga bersedia dan rela menerima uang. Yang kedua itu uang sebagai satuan hitungan atau a unit of account. Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga suatu barang dengan barang lain. Yang ketiga akan dijelaskan oleh partner saya. Kepadanya saya persilakan. Fungsi turunan uang. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang girau dikeluarkan oleh Bank Umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Contohnya untuk pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran barang yang dibeli, pembayaran biaya sekolah, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan. Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya, Bambang Suroso ingin membeli tanah. Untuk mendapatkannya, ia menjual mobil yang dimilikinya. Uang hasil penjualan mobil, ia belikan tanah. Kegiatan yang dilakukan oleh Bambang Suroso menunjukkan uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Yang ketiga, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli. Peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Yang keempat, sebagai standar pencicilan utang. Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang. Jenis uang. Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang berbentuk logam dan kertas. Uang logam. Yang pertama, mata uang standar full body money. Berdasarkan sejarah perkembangannya, uang logam merupakan uang yang pertama dibuat. Yang kedua, mata uang tandap. Mata uang standar adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal uang yang sama dengan nilai instruksinya atau bahannya. Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak, atau deposito uang logam. Uang girau, demand deposit. Uang girau merupakan saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Baiklah, itu penjelasan kami mengenai uang. Kesimpulannya, cikal bakal uang ini diawali dengan adanya barter atau kegiatan tukar-menukar barang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan sebagai kegiatan transaksi, dan uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal, kertas dan logam, dan uang girau. Fungsi uang digunakan sebagai alat tukar-menukar
alat pembayaran sah, dan satuan hitungan. Sekian dari materi kami. Terima kasih.